Kata orang banyak sih, kita perlu toleransi dan penerimaan. Tapi, kenapa ya pengikut Yesus justru seringkali dibenci dan ditolak? Kita mau bahas apa ya? Jangan berperkara gitu dong. Kan nggak ada Di juga. sini sih judulnya Iman Termasyur. Iman termasyur. Jadi ini pelajaran 4 ini tentang bagaimana iman itu berperan penting dalam kehidupan kita yang dapat menuntun pandangan kita tetap tertuju kepada Tuhan. Tapi nih, kondisi bumi kita yang saat ini, dunia yang saat ini dapat mempengaruhi bagaimana iman kita dapat bertahan. Nah, jadi apa sebenarnya iman itu dan apakah iman dapat dirasakan? Bisa nggak sih kita ngerasain iman itu? Terus hubungan iman dengan penurutan kepada Allah itu apa? Kenapa di Alkitab dikatakan dunia membenci Yesus dan pengikutnya? Apakah maknanya menjadi kepunyaan Yesus? Apa yang diajarkan oleh bacaan kita mengenai iman Kristen? Hai teman-teman, kembali lagi di Cornerstone Connection! Oke, saat ini nih aku udah bareng dua teman aku. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Felicia. Dan dua teman aku ada... Halo semuanya, aku Ascella. Hai, aku Gerena. Kita kali ini ketemu lagi nih. Enggak sih, sebenarnya kali pertama kita ketemu sih. Bener. Tapi yang sebelumnya aku udah pernah ngebahas Cornerstone bareng teman-teman yang lain. Nah, kali ini kita mau ngebahas apa sih? Apa ya? Kita mau bahas apa ya? Jangan berperkara gitu dong. Kan nggak ada Di juga. sini sih judulnya Iman Termasyur. Iman termasyur. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lebih dalam lagi untuk ngebahas, ada yang mau diingetin gak sih? Aku mau ingetin ke teman-teman yang belum punya buku yang kayak kita pegang, untuk bisa langsung kontak melalui call center Hope Channel, atau kalian juga bisa langsung DM ke IG Hope Channel untuk minta buku yang sama kayak kita, supaya kita bisa belajar semakin serius dan semangat. Benar. Jadi gratis ya, Kak? Iya, benar. Sama sekali nggak dipungut biaya. Jadi kalau aku mau minta 10, itu gratis. Benar, gratis, minta aja seberapa banyak. Oke, biar tambah semangat ya belajar Alkitab bareng Cornerstone. Oh ya, sebelum kita baca nih pelajaran kita, pasti kan ada teman-teman yang belum punya bukunya nih. Untuk teman-teman yang belum punya buku, itu bisa baca di Yohanes 15 ayat 19 dan 20, dan Roma 1 ayat 16, dan Roma 1 ayat 16 dan 17, dan Roma 3 ayat 21 sampai 31. Nah, tapi kan tadi judulnya Iman Termasyur. Kira-kira menurut kamu, aku mau tahu singkat sih kayak, pendapat kamu soal iman tuh apa? Iman tuh? Menurut aku ya, iman itu landasan kasih. Landasan kasih, wih keren-keren. Kalau Geren? Kalau menurut aku, iman itu adalah sesuatu yang kita imani atau kita percayai. Kalau dari aku ada dari ayat hafalan sih, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Gitu. Oke. Daripada lama-lama, kita kita langsung baca aja. Mulai dari siapa? Kamu dulu? Oke. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.
Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tidak melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Wah, keren banget sih ini. Jadi ini pelajaran 4 ini tentang bagaimana iman itu berperan penting dalam kehidupan kita yang dapat menuntun pandangan kita tetap tertuju kepada Tuhan. Dan tapi nih kondisi bumi kita yang saat ini, dunia yang saat ini dapat mempengaruhi bagaimana iman kita dapat bertahan. Nah, jadi apa sebenarnya iman itu dan apakah iman dapat dirasakan? Bisa nggak sih kita ngerasain iman itu? Terus hubungan iman dengan penurutan kepada Allah itu apa? Gitu. Oke. Untuk membahas pembahasan selanjutnya, sebelumnya itu kita akan masuk ke dalam segmen Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu ketika Martin Luther menikah dengan Catherine von Bora, keduanya tidak merasakan jatuh cinta. Catherine masih berusaha pulih dari patah hati akibat pertunangannya yang gagal dengan pria yang benar-benar dia cintai. Martin sendiri mengakui bahwa dia tidak jatuh cinta atau terbakar asmara. Namun, seiring dengan 20 tahun pernikahan mereka, cinta di antara mereka tumbuh. Mereka sering membawa orang sakit dan sekarat ke rumah mereka, bahkan rumah mereka tetap dikarantina setelah wabah tahun 1527 berakhir. Pada tahun 1541, seorang wanita datang ke rumah mereka dan Martin serta Catherine memberinya makan dan tempat tinggal. Tetapi kemudian, mereka menemukan bahwa wanita itu telah berbohong dan mencuri. Bahkan, pada hari pernikahan mereka, Luther tidak bisa menolak membantu orang yang membutuhkan. Pada pukul 11 malam, setelah semua tamu pergi, seorang reformator radikal bernama Andreas Karlstadt mengetuk pintu. Meskipun Luther sangat menentangnya hingga Karlstadt harus meninggalkan kota, ketika Karlstadt melarikan diri dari perang petani dan membutuhkan tempat tinggal, Luther membawanya masuk. Wah, teman-teman, maukah kalian selalu membantu orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan? Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan sekarang di sini sudah dengan kita ada Pak Pendeta Beni Tambunan. Halo Pak Pendeta, Shalom. Baik-baik ya. Baik-baik. Semuanya aman-aman. Aman, Pak Pendeta. Nah, kita sekarang mau membahas tentang iman termasyur. Dan ini tentunya pembahasannya seru banget nih Pak Pendeta. Jadi banyak banget yang mau kita tanyain ke Pak Pendeta seputaran tentang iman termasyur. Tapi sebelum itu kita mau baca ayat inti dulu. Ayat intinya terdapat di Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis,
Orang benar akan hidup oleh iman. Oke. Pendeta, kan tadi kita udah masuk ke dalam cerita, terus kita juga udah baca ceritanya dari buku. Nah, sekarang kita mau tanya beberapa pertanyaan ke pendeta. Yang mau aku tanya, menurut pendeta, kenapa di Alkitab dikatakan dunia membenci Yesus dan pengikutnya? Apakah maknanya menjadi kepunyaan Yesus? Iya, kita harus melihat bahwa Yesus itu kan datang ke dunia ini, hidup, melayani, tidak seperti orang pada zaman itu, bahkan zaman ini. Benar. Ya, maksudnya orang zaman itu kan dia mementingkan diri sendiri, bahwa apalagi zaman kita kalau bicara mengenai reformasi agama pada waktu Martin Luther, CS itu ya, maka kan tuh banyak pergerakan-pergerakan yang lebih pada ini gereja ini yang benar nih, yang lain salah gitu, lain sebagainya. Yesus kan hidup semuanya sama saja. Bagi dia adalah keselamatan manusia itu jauh lebih penting dibandingkan, tanda kutip mungkin, sekadar untuk orang yang merasa bahwa ini loh saya ini bisa begini, saya bisa begini, ya, dibandingkan dengan hidupnya yang memperlihatkan kepada orang banyak pada waktu itu. Dan keyakinan seseorang itu kepada Tuhan yang kita sebutkan dengan iman itu, dan iman itu dia praktekkan untuk sesama manusia, maka itu kan akan berkembang dengan baik. Ya, berkembang dengan baik itu akan menjadi satu teladan, orang lain akan lihat, ini begini. Itu sebabnya Martin Luther pada waktu menemukan ayat ini, ya, waktu dia belajar, kemudian dia baca, ayat ini orang benar hidup oleh iman dong, bukan oleh menurut seseorang melakukan ini, melakukan itu, tapi dia dengan iman, dan imannya itu akan bertumbuh dengan baik sehingga dia melakukan hal-hal yang baik. Jadi pergerakan itu membawa satu hal yang lebih baik dalam kehidupan orang pada waktu zaman itu maupun zaman sekarang ini. Jadi dengan adanya iman pasti ada kepercayaan dan juga ada keyakinan ya Pak Pendeta? Iya. Okay. Lalu Pak Pendeta, aku mau nanya, apa yang diajarkan oleh bacaan kita mengenai iman Kristen? Iya, bacaan kita memberikan pada kita bahwa kita tidak bisa hanya mengatakan saya punya iman, saya percaya pada Tuhan, saya percaya pada Yesus, tapi ada saudaranya yang sakit, ada saudara yang minta pertolongan, ada saudaranya didiemin aja. Ya, ada saudaranya lain sebagainya didiemin. Pokoknya hubungan saya dengan Tuhan lah. Enggak begitu kan, gitu ya. Jadi iman Kristen itu memang nyata dalam perbuatan, dan itu tidak hanya kepada kepada orang tertentu aja. Karena saya teman, ya saya menolong dia. Ya, yang orang tanpa iman juga menolong kok, ya kan? Orang punya iman Kristen akan menolong siapa saja yang bisa dia jangkau, yang bisa dia tolong, dia akan melakukan pertolongan untuk itu. Jadi iman Kristen itu memang iman yang memang bergerak secara cepat. Itu sebabnya pada zaman reformasi kita berikan judul pelajaran kita dengan iman termasyhur itu, bahwa itu memang dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Berarti kita ini bukan dari omongan doang ya Pak Pendeta. Iya. Kita butuh action kepada semua orang, bukan pilih-pilih. Oke, aku juga punya pertanyaan nih Pak Pendeta. Pertanyaan aku, apakah Injil itu, dan bagaimana kita harus menunjukkan Injil di dalam hidup kita Pak Pendeta? Iya, Injil itu kan kabar baik, ya, kabar baik itu membawakan satu berita yang baik, ya. Tidak bisa kita katakan, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Yesus, tapi hanya ya pokoknya sayalah, selesai, ya udah saya aja, ya. Tidak ada pergerakan lain, tidak ada tindakan lain, tidak ada ya tadi action itu, ya, yang memperlihatkan bahwa ini loh saya belajar Alkitab, Alkitab bilang begini, ya, Alkitab bilang begitu, ya. Itu akan ada rasa apa ya? Rasa nyaman, rasa enak, ya, waktu kita melakukan. Jadi kita melakukannya memang karena senang gitu loh, bukan karena takut nanti
ya kalau istilahnya lah, nanti gue nggak masuk surga nih kalau nggak begini. Nanti saya nggak masuk begini nih, nggak ini. Jadi dilakukan oleh karena tanda kutip, iya, karena ada embel-embel upah dan lain sebagainya, nggak gitu. Tapi memang satu tindakan yang memang melakukan kepada orang lain dalam mempelajari firman Tuhan dan lain sebagainya itu, setelah dia tahu, oh harus begini, oh ya udah, saya tidak lakukan oleh karena Tuhan mengatakan seperti itu. Oh saya harus lakukan ini, oh ya saya lakukan oleh karena Tuhan mengatakan harus demikian. Jadi tidak ada hal yang yang jadi kita jadi takut melakukannya, ataupun kita melakukannya oleh karena terpaksa, oleh karena kita ada hal-hal lainnya yang membuat kita jadi ya udah dong, ini aja lah, saya nggak nyaman nih begini ya. Ada kan orang merasa, wah kami dong bikin bakti sosial sana, kami bikin begini, kami bikin begini. Hanya untuk terlihat, dalam tanda kutip mungkin ya juga takut ya, untuk karena lagi semua teman-teman ikut, ya udah ikut aja gitu. Jadi bukan karena dorongan dia sudah mengenal Tuhan, oh emang waktunya saya untuk bagi kepada orang lain, sudah saatnya saya harus memberitahukan kepada orang lain, sudah saatnya saya harus kasih tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Jadi pada waktu para reformator kita itu mempelajari Alkitab, mereka menemukan ayat, mereka berdoa, tentunya mereka berdoa untuk itu, mereka mohon petunjuk Tuhan, ya. Bahkan katakan bahwa doa itu sudah setengah perjalanan pekerjaan kita ya, dengan berdoa, dengan menyerahkan pada Tuhan. Jadi dia rasa bahwa ya sudah, saya sudah berjalan, saya lakukan dengan senang hati, saya lakukan dengan sukacita, ya. Mau ada lain-lainnya itu urusan belakangan, yang penting karena Tuhan sudah mengasihi saya, maka kewajiban saya adalah mengasihi orang lain juga. Oke. Jadi itu iya, Wulan. Oke. Berarti apapun itu kita harus melakukan dengan ketulusan hati, Benar, jangan karena terpaksa supaya bisa dilihat orang, oh kita begini nih, oh dia begitu. Bener-bener kayak tindakan yang kita lakukan dari apa yang kita baca, bukan karena aduh takut nanti dosa lagi gitu, tapi benar-benar dengan kesenangan hati kita udah baca, Tuhan suruh kita untuk saling mengasihi, membantu, dan itu tentunya harus menjadi sebuah kesenangan diri kita untuk membantu satu sama lain. Oke pendeta, aku punya pertanyaan terakhir nih. Pertanyaannya adalah, apakah hubungan antara memelihara hukum dan diselamatkan? Nah iya benar. Memelihara hukum dan diselamatkan, kan kita tidak bisa selamat hanya karena hukum, menurut hukum ya kan? Atau kita bisa selamat kita nggak menurut hukum, nggak bisa juga kan? Ya, seseorang yang mempunyai iman kepada Tuhan, maka dia akan menurut hukum. Kalau dia menurut hukum dengan baik, maka dia akan diselamatkan. Tapi kembali, bukan dia menurut supaya selamat saya. Bukannya, oh nggak boleh begini. Enggak gitu ya. Sama seperti apa ya? Ya kalian lah dengan orang tua. Dengan orang tua lah gitu kan. Pasti sayang sama orang tua kan. Kalau orang tua sakit apa semua, kita juga, aduh gimana nih. Aduh gimana, apalagi udah ini kan ya. Kita juga berdoa mungkin dan sebagainya. Itu kan karena kita sayang pada orang tua kita. Jadi karena kita sayang kepada Tuhan, maka kita melakukan segala hukum Tuhan itu dengan sukacita. Dengan sukacita, walaupun dalam keadaan demikian kita lakukan dengan gembira, dan kita juga tentunya akan selamatkan. Bukan berarti bahwa supaya mama saya senang, saya bikin gini dulu, ntar bentuknya dosa dong mak, ya gitu. Enggak begitu, ada ini yang enggak seperti itu. Keselamatan itu tidak seperti itu. Jadi memang kita punya iman, kita lakukan dengan senang hati, kita bertumbuh di dalamnya, maka kita otomatis akan menurut hukum dan juga diselamatkan. Berarti hukum ini dilaksanakan bukan hanya sekadar untuk formalitas ya Pak Pendeta? Iya, betul. Oke. Terima kasih banyak Pendeta sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kasih kita. Banyak Pak Pendeta. Semoga teman-teman yang di rumah juga mengerti apa yang sudah kita tanyakan ke Pendeta. Kalaupun teman-teman masih belum ada yang mengerti, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke. Untuk sebelum kita ngelanjutin pelajaran kita nih, kita akan masuk ke segmen Apakah Pendapatmu?
Halo, nama saya Zevanya Putrio dari kelas 4 dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Benjamin Brahmana, kelas 11-1. Saya bersekolah di SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Halo, nama aku Divet, aku dari kelas 11 dari Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Zakari Sinaga dari kelas 10-2 dari Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Marvin Febrian Ringo, saya dari kelas 10-2, saya dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Kalau menurut aku sih sebenarnya ini kalau dari Alkitab itu kan kita kan perbuatan kita nggak bisa nolong kita kecuali iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau misalnya kita nggak sertai juga dengan perbuatan yang seimbang, kita nggak akan masuk surga karena iman tanpa perbuatan hakikatnya ialah mati. Ya, kita bisa masuk surga karena menurut saya dengan kita melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan percaya melewat iman kita pasti bisa masuk surga. Menurut aku setuju, karena kalau misalnya kita punya iman kepada Tuhan, tapi perbuatan kita itu tidak baik, itu sama aja bohong. Karena kalau kita tidak mencerminkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dunia ini. Itu aku setuju karena menurut saya, jika kita mempunyai iman, pasti perbuatan kita juga akan sejalan dengan iman kita. Setuju. Jikalau kita cuma memiliki iman kepada Tuhan Yesus saja tanpa diimbangi oleh perbuatan yang baik, kita tidak dapat masuk surga. Kalau menurut saya itu enggak, karena seperti yang kita tahu orang-orang Kristen zaman dulu itu lebih patuh kepada hukum Taurat, tapi kalau orang-orang Kristen zaman sekarang aja kadang disuruh ibadah aja susah atau miso-miso sendiri. Saya tidak setuju karena sesuai di Alkitab mengatakan bahwa di kitab Wahyu semakin hari, semakin akhir zaman, semua orang dan keadaan dunia akan semakin kacau dan semakin banyak masalah. Maka saya berpendapat pada zaman ini tidak lebih baik daripada zaman dulu. Itu nggak setuju, karena seperti yang kita tahu dan sering kita dengar, pasti setiap tahunnya manusia akan semakin bertambah jahat. Menurut saya tidak benar karena orang-orang zaman dulu itu sangat takut sekali berbuat dosa, karena sekalinya berbuat dosa mereka langsung memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Tidak setuju, karena orang Kristen pada zaman dulu lebih takut akan berbuat dosa daripada zaman sekarang. Lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi kita udah mendengarkan beberapa pendapat dari teman-teman kita nih. Menarik banget. Benar. Kalau menurut kalian setuju nggak? Yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Orang-orang zaman ini adalah orang Kristen yang lebih baik daripada zaman dulu. Pendapat aku, zaman dulu itu kalau soal beribadah atau kayak takut kepada Tuhan, orang zaman dulu tuh lebih baik, ya. Tapi kalau zaman sekarang, ya termenghimi kalau mungkin karena perkembangan zaman. Iya. Kalau dulu tuh memang bener-bener mereka tuh ke gereja memang untuk beribadah kepada Tuhan, memang mau ketemu Tuhan, mendengarkan khotbah. Tapi kita ngomong secara realita aja ya. Kalau sekarang tuh emang bener-bener kebaktian tuh kayak untuk formalitas ke gereja. Itu banyak tuh di kalangan anak muda. Mungkin di diri aku juga, aku kadang-kadang ke gereja masih suka merasa kayak, ini untuk formalitas aja ke gereja karena memang udah dari kecil. Tapi ternyata datang ke gereja itu adalah sebuah kebutuhan untuk iman kita harusnya. Benar, Pendeta? Betul. Karena kita hidup bergantung kepada Tuhan. Benar nggak, Pendeta? Yang penting kita bisa menikmati pada waktu kita beribadah. Kalau zaman dulu kan jaraknya jauh juga, jalan kaki juga. Semangat ya? Aja, semangat. Nggak selamat lagi kan? Oke. Benar. Nah, kita udah sampai nih di kesimpulan
Karena kita udah selesai pembahasannya sekarang. Gak kerasa banget ya kita udah mau selesai ya. Padahal tadi ngebahasnya udah panjang, lebar. Tapi ternyata udah selesai sekarang. Kalau gitu kita mau minta Pak Pendeta untuk kasih kesimpulan buat kita yang ada di sini dan juga teman-teman yang ada di rumah. Baik, kesimpulan pelajaran kita mengenai iman yang termasyhur adalah bagaimana iman itu bertumbuh dengan pergerakan daripada reformis. Secara khusus pelajaran kita memberikan mengenai pergerakan daripada Martin Luther pada waktu pertama-tama, di mana dia menemukan ayat Roma 1 ayat 17, di mana orang benar hidup oleh iman, maka iman itu akan membuat kita merasa nyaman, merasa enak, tidak merasa sesuatu yang sulit untuk dilakukan, tapi memang merasa bahwa ya keselamatan itu berdasarkan iman saya kepada Tuhan, berdasarkan kepercayaan saya kepada Tuhan, dan pada waktu kita menjalankan iman itu dalam perbuatan-perbuatan kita melakukannya dengan sukacita tanpa harus untuk melihat si Anu, si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Tapi memang kita bersuka oleh karena kita percaya bahwa ini memang Tuhan suruh, ini memang Tuhan inginkan, dan kita bisa bergerak untuk itu. Amin. Oke, amin. Oke. Karena Pak Pendeta udah kasih kesimpulan nikah dan kita juga ada di penghujung acara, Pak Pendeta boleh mendoakan kami di sini dan teman-teman yang nonton di rumah. Baik, kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur karena waktu yang indah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami bagaimana iman harus berjalan dengan baik dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mempraktekannya, mengasihi sesama manusia, siapapun dia, latar belakang apapun dia, dan bagaimanapun kehidupan dia. Kami wajib untuk boleh menolong mereka, untuk memperkenalkan Tuhan kepada mereka dengan baik. Tuhan memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada pada saat ini, dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam pendidikan, dalam segala tangan, dan pekerjaan mereka lakukan. Tuhan boleh memberkati. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, kita udah di penghujung pembelajaran kita nih. Bahkan udah selesai malah. Iya, selesai. Semoga dengan pembelajaran kali ini kita bisa menerapkan apa yang sudah kita bahas pada hari ini dan kita semakin beriman. Tapi tidak hanya beriman, kita juga harus bisa bertindak. Betul sekali. Baiklah, sampai ketemu teman-teman Cornerstone yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.